Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berkata Asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad Ibni Abdul Wahid Ibni Abdurrahman Al-Maqdisi Diyauddin rahimahullahu ta'ala, dzikru khiratillahi lil abdi fima btalah. Di situ tertulis fima btada'ah, kurang ya. Dicetakan yang lain, nuskha yang lainnya fima btalah. Dzikir, pemaparan. Khiratillah, bahwa ketentuan Allah adalah yang terbaik. Lil abdi, untuk hamba. Fi mabtala, pada bala yang Allah turunkan pada hamba. Saya ingatkan pembahasan yang lalu, kita sudah memahami menyikapi wabah dengan ilmu. Menyikapi wabah dengan agama kita. Dan secara umum, ilmu-ilmu agama dalam menyikapi wabah ada dua. Yang pertama, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hikmah-hikmah wabah. Kenapa itu wabah turun, kenapa penyakit turun, kenapa musibah, untuk apa Allah turunkan, dan seterusnya. Yang kedua, ilmu-ilmu langsung sikap, tindakan yang dilakukan terhadap wabah. Kita kenal dengan nama pengobatan Nabi. Apa yang dibaca, apa yang dimakan, apa yang diminum. Semua ilmu ini terpaparkan dalam kitab ini. Kita berada pada pembahasan awal, pemaparan hikmah-hikmah musibah. Kenapa musibah? Untuk apa musibah? Dan seterusnya. Nanti di bab-bab selanjutnya akan masuk ke pembahasan tibbun nabawi dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Jadi cermati, kita sekarang di pembahasan awal, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan prinsip keyakinan tentang apa itu musibah, hikmah musibah, dan seterusnya. Ini yang pertama. Bab pertama, dzikr, pemaparan khiratillah, bahwa pilihan Allah, ketentuan Allah adalah yang terbaik lil abdi, bagi hamba, fi ma btala, terhadap bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini judul. Dalam memberi ilmu dan faidah mereka itu terlihat pada judulnya, bab-babnya. Nanti di bawah akan disebutkan dalil-dalilnya. Dari judul kita sudah dapat ilmu bahwa bala yang Allah turunkan adalah pilihan terbaik. Bukan sekedar Allah tetapkan, tetapi itulah yang terbaik.
Ini ilmu besar ini. Tapi kita yang belajar agama, menerima ilmu harus dengan ilmu Quran dan sunnah. Lihat bagaimana Syekh memahamkan kita. Judul beliau buat sebagai ilmu, kemudian beliau sebutkan dalilnya. Dan berhubung beliau adalah ahli hadits, hadits beliau langsung beliau paparkan dengan sanadnya beliau. Dengan sanadnya beliau. Walaupun hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, tapi beliau punya sanad juga selain riwayat Imam Muslim. Nanti ketemu. Kita baca, beliau berkata, akhbarana Abdul Majid Zahir ibn Ahmad ibn Hamid al-Thaqafi rahimahullahu taala bi Asbahan, qala akhbarana Abu Abdullah Al-Husain ibn Abdul Malik Al-Khallal Al-Adib qira'atan alaih, qala akhbarana Ibrahim ibn Mansur Shibtu Bahrawain, qala akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim ibn Ali, qala akhbarana Abu Ya'la Al-Mausili, qala hadatsana Hudbah wa Syaiban. Ini dalam riwayat dua langsung gurunya, Hudbah dan Syaiban. Qala, keduanya berkata, hadatsana Sulaiman ibn Mughirah an Thabit an ibni Abi Lailah an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berarti siapa sahabatnya? Suhaib, ya. Sahabat Suhaib. Ini sahabat ahli panah. Ahli memanah. Bukan orang Arab. Dia dari Persia. Datang ke Mekah. Di sana dia hidup, punya perekonomian yang bagus, punya keahlian berperang, termasuk memanah, sangat ahli beliau. Nah, saat hijrah Nabi ditahan sama orang-orang kafir Quraisy. Ditahan. Orang kafir Quraisy tidak mau membiarkan, mau bawa hartamu kamu kumpul di Mekah, tidak boleh dibawa keluar harta ini. Akhirnya beliau mengatakan kalau sekedar harta ambil saja. Tapi mau menghalangi saya, panah saya tidak akan pernah luput. Semakna dengan itu. Akhirnya dibiarkan lewat. Hanya hartanya dia tinggalkan. Beliau tidak peduli harta. Yang penting beliau mendapatkan pahala yang tak tertandingi semenjak adanya Islam, pahala hijrah. Inilah pahala yang mengantar sahabat Nabi, sekelompok sahabat Nabi menduduki sahabat termulia, muhajirin, mendapatkan pahala hijrah. Dan hijrah itu berada di bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini. Beliau meriwayatkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu, sungguh urusannya, kullahu, seluruhnya. Ini tanpa kecuali. Lahu, bagi orang beriman adalah khairun, sesuatu yang terbaik. Cermati, khairun merupakan sesuatu yang terbaik. Kemudian Nabi rinci, in asabathu syarra, asabat dari kata musibah. Apa musibahnya? Syarra, hal-hal yang membahagiakan. Jika syarra, hal-hal yang membahagiakan menimpa orang yang beriman, syakara, maka dia bersyukur. Fakana, maka jadilah hal itu khairan lahu, kebaikan besar baginya. Wa in asabathu, sama lafadznya, musibah lagi turun. Apa sekarang musibahnya? Darra, hal-hal yang menyakitkan, membuat sedih, gelisah, gundah gulana, pedih, perih. Darra, sabar, maka dia bersabar. Fakana, maka jadilah hal itu khairan lahu, yang terbaik bagi dia. Wa fi hadits Syaiban, dalam hadits Syaiban, dalam riwayat Syaiban, walaysa dzalika illa lil mu'min. Ini ada tambahan. Nabi menegaskan bahwa hal di atas tidak akan terwujud kecuali hanya untuk al-mu'min, orang yang betul-betul terakui imannya.
Berarti ini sifat keimanan yang sangat spesial. Pembuktian iman yang sangat memastikan. Iya. Kapan itu? Ketika semua urusannya adalah kebaikan. Baik. Terakhir kata beliau, hada hadithun sahih akhrajahu Muslim an Hudbah ibn Khalid wa Syaiban ibn Farrukh. Hadits ini kata beliau hukumi hadits yang sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Iya. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Hudbah bin Khalid dan Syaiban bin Farrukh. Iya. Kalau kita yang meriwayatkan, biasanya yang bagus kalau kita ingin menyampaikan hadits ini, kita langsung katakan hadits sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak usah sebutkan Imam Al-Asbahan, sebab dari sisi penyebutan derajatnya Imam Muslim lebih bagus disebut daripada riwayatnya Imam Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala ini. Hanya kita membaca kitab beliau, kitab pengobatan Nabi yang bersanad, yang menunjukkan bahwa kitab ini sangat bermutu. Sangat bermutu. Baik, di bawah disebutkan diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, At-Tabrani dalam Al-Kabir, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dari jalannya dari Thabit Al-Bunani dari Abdurrahman ibn Abi Layla dari Suhaib. Kemudian disebutkan waqad rawahu Thabit, diriwayatkan dari Thabit, Sulaiman ibn Mughirah, Hammad bin Salamah dan Yunus bin Ubaid. Dalam riwayat Yunus, ini ada riwayat Yunus yang meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani. Di situ disebutkan Suhaib berkata radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan haditsnya ada kisahnya. Iya. Kita baca, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-isya." Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu dari dua salat Isya. Maksudnya itu maghrib dan Isya. Kan dia kalau maghrib dan Isya dikatakan Isya'ain. Dua Isya. Sama walidain. Walidain siapa? Walid dan Iya. Bapak dan ibu. Tapi dikatakan walidain, dua walid. Iya. Maksudnya bapak dan ibu. Kadang juga disebutkan Umarain, dua Umar. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Di sini dua salat Isya. Maksudnya apa? Isya dan maghrib. Ini wallahu a'lam, mungkin habis salat Isya. Iya. Falamma insarafa aqbala ilaina biwajhihi dahika. Maka tak kala insarafa selesai salat, Nabi menghadap kepada sahabat. Biwajih dengan wajahnya, berarti langsung menghadap langsung, dahikan dalam keadaan tertawa. Setelah itu Nabi bersabda, "Ala tas'aluni mimma dahiktu?" Tidakkah kalian bertanya, kenapa saya tertawa? Tidakkah kalian tanya saya, kenapa saya tertawa? Qalu, mereka pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jelas? Maka apa kata Nabi? Di sana Nabi bersabda, "Ajibtu min qada'illahi." Perhatikan lafadznya. "Ajibtu min qada'illahi lil 'abdil muslim." Saya kagum dari qada'nya Allah. Qada' ketentuan pasti yang telah terjadi. Lil 'abdi pada hamba yang muslim. Sampai akhir haditsnya. Sampai akhir hadits. Apa akhir haditsnya? Semua urusannya dalam kebaikan. Jika musibah berupa sarra yang menimpa dia bersyukur, maka jadi kebaikan bagi dia. Jika musibah berupa dara yang menimpa dia bersabar, maka kebaikan bagi dia. Baik. Kita sudah baca hadits pertama dalam bab pertama. Sekarang mari kita cermati lebih dalam makna hadits ini untuk menghubungkan, benarkah apa yang Syekh sebutkan? Benarkah apa yang Syekh sebutkan? Apa yang Syekh sebutkan? Apa yang Syekh sebutkan? Syekh sebutkan bahwa balaknya Allah terhadap hamba adalah khirah, ketentuan yang terbaik dari Allah untuk hamba. Syekh sebutkan sekarang di bawah dalilnya, kita sudah baca. Apakah benar terdapat dalil di situ? Kita lihat. Hadits menunjukkan bahwa
musibah turun ada dua bentuk. Ada sarra, ada darra. Sarra, darra. Ini ilmu penting dalam memahami makna asal musibah. Kata musibah itu bisa melingkup, berhasil panen musibah, gagal panen juga musibah. Sembuh musibah, sakit juga musibah, naik jabatannya musibah, dikeluarkan musibah, semuanya musibah. Di sini Nabi mengatakan asabat dari kata musibah. Asabat menimpa hamba berupa sarra, hal-hal membahagiakan. Yang kedua, asabat menimpa hamba berupa darra, hal-hal yang menyakitkan. Semuanya musibah. Dan dalam semua musibah ini, untuk hamba Allah adalah kebaikan. Sebab terhadap musibah sarra, orang beriman bersyukur. Jadi khairan, kebaikan besar. Khairan itu kebaikan besar yang terbaik. Kata khairan, kebaikan besar, sahabat dia ditanwin, menunjukkan besarnya, luar biasanya. Dan dia asal maknanya akhyaru, yang terbaik. Hanya terlalu sering terpakai, dihilangkan alifnya. Kemudian terjadi perubahan, lafaz jadilah khairan. Nah, kemudian musibah yang kedua, darra, hal-hal yang menyakitkan. Ini yang di pembahasan kita, hal-hal yang menyakitkan, wabah, musibah, bencana. Bagaimana sikap orang beriman? Sabar. Fakana khairan lahu, maka jadi kebaikan besar yang terbaik baginya. Sudah. Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang beriman, hamba Allah, seorang muslim, ketika tertimpa darra, kebaikan baginya, sebab dia bersabar. Ketika mendapatkan sarra, hal-hal yang membahagiakan, kebaikan besar baginya, ketika dia bersyukur. Sekarang hubungkan di atas. Ketemu bahwa balanya Allah kepada hamba adalah kebaikan bagi hamba. Cocok? Iya. Mana dalilnya? Nabi mengatakan lahu khairun, fakana khairan lah. Fakana khairan lah. Hanya di sini saya ingin mengingatkan poin yang sangat penting. Dalam lafaz hadits riwayat yang dibawa tadi, Nabi mengatakan ajibtu min qada'illah. Saya kagum. Ini Nabi langsung menyandarkan kekaguman pada dirinya. Kalau di atas apa? Ajaban. Mengagumkan urusan orang beriman. Kalau di bawah, saya kagum. Kagum kebahagiaan, kebanggaan. Iya. Min qada'illah, dari qada Allah. Apa qada'nya Allah di sini? Qada berarti pasti terjadi. Sesuatu yang terjadi, tidak boleh tidak. Qada'nya Allah dua. Sarra dan darra. Sekarang saya tanya, adakah dalam hidup kita lepas dari dua ini? Pernahkah kita tidak mengalami sarra, tidak mengalami darra? Tidak mengalami hal-hal yang membahagiakan, tidak mengalami hal-hal yang menyusahkan. Tidak ada. Ini silih berganti, inilah hidup. Dua ini hidup. Iya. Dan dua ini qada'nya Allah. Berarti tidak ada yang bisa lepas dari dua ini. Iya. Dua ini qada'nya Allah diungkap di atas dengan kalimat amril mu'min. Urusan, ketentuan orang beriman. Ketentuan orang beriman itulah qada'nya Allah. Dua ini. Kullahu, seluruhnya kebaikan bagi dia. Berarti cermati dua hal ini. Cermati dua hal. Jadi khirah Allah di sini, khirah Allah di sini menekankan dua hal utama. Dia qada, ketentuan pasti, tidak bisa lepas. Dan dia adalah yang terbaik. Dia adalah yang terbaik. Hanya hadisnya umum. Semua urusan kita, lahir anak atau meninggal anak,
bertemu orang tuanya atau berpisah dengan orang tua. Dapat penyakit atau sembuh dari penyakit. Lagi senang atau lagi sedih. Semua urusan orang beriman, di rumah, di kantor, di pasar, dalam keadaan apapun juga. Tidak lepas dari dua ini. Seluruhnya ketentuan pasti dari Allah. Tidak bisa kita lepas. Dan bersamaan dengan itu, yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Dalilnya ini. Hanya untuk mendapatkan kebaikan terbesarnya, saat mendapatkan syarra, sikapi dengan kesyukuran. Dan saat mendapatkan darra, hal-hal yang menyakitkan, sikapi dengan kesabaran. Sudah? Jadi ketemu makna hadis dengan judul. Sekarang kita dalami. Fokus sekarang terhadap musibah. Hal-hal yang menyakitkan. Ketahuilah bahwa musibah hal-hal yang menyakitkan, penyakit, wabah dan semacamnya, bencana dalam beragam bentuknya, itu asal kebaikannya adalah takfirus sayyiat, takfirul khataya, menggugurkan dosa, menggugurkan kejelekan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Mayusibul mu'min min adha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa muslim, orang beriman, muslim, min adha, satu bentuk kegangguan apapun. Apapun yang namanya gangguan menimpa orang beriman, illa kecuali hattallahu bihi khatayah. Kecuali pasti Allah gugurkan dengannya dosanya. Ini kalimat penafian dan penetapan, menunjukkan pastinya. Khusus, ini sangat spesifik. Kapan ada musibah, pasti ada pengguguran dosa. Ini sifat utama musibah. Sifat utama musibah, pengguguran dosa. Allah turunkan musibah, kita menderita, kita kesakitan, kita gugur dosa. Hanya hadits yang kita baca tadi, kalau disikapi dengan kesabaran, bukan sekedar pengguguran dosa, jadi kebaikan-kebaikan terbesar. Sebab dapat pahala pengguguran dosa, dapat juga pahala kesabaran. Bisa dicermati? Cermati ini, ummahat, ibu-ibu. Cermati. Sekedar turunnya musibah, kita sudah dapat kemuliaan besar. Gugurnya dosa. Tapi ketika bersamaan dengan musibah yang menimpa, bersamaan dengan kepedihan yang kita alami, kita mampu mewujudkan amalan berupa kesabaran misalnya, berupa mengharap kepada Allah misalnya, berupa ridha terhadap musibah misalnya, maka musibah menjadi apa? Sebab kebaikan-kebaikan yang lebih besar, sebab dapat pahala sabar, dapat pahala ridha, dapat pahala beragam. Bisa dibedakan? Iya. Ini cermati. Lihat, kalau mau melihat titik perbedaannya, saat musibah turun menggugurkan dosa, di situ bukan pilihan kita. Sebab qada, ketentuan Allah. Tapi saat kita bersabar, sabar sudah pilihan. Kita yang sabar, kita yang tahan diri, kita yang tahan mulut, kita yang tenangkan diri. Saat kita bersabar, saat kita ridha, saat kita berdoa, saat kita beristighfar, saat turun musibah. Maka itu sudah perbuatan kita, pilihan kita. Maka ini pahalanya berlipat-lipat sudah. Ini pahalanya berlipat-lipat sudah. Ini cermati. Ini fiqhi mendasar dalam memahami musibah. Untuk yang seperti ini, kalau sudah paham yang seperti ini, maka kita bisa memahami peristiwa yang pernah terjadi pada murid Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini ulamanya sahabat. Murid-murid beliau sangat beradab.
Di antara adabnya beliau, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, kalau ada ucapan dari Abdullah bin Mas'ud yang sesuai dengan ilmu mereka, kayaknya tidak cocok, tidak apa, maka mereka diam. Dia menanti berbaik sangka, pasti ada penjelasan yang membuat kenapa ganjil ini. Mereka diam sampai menunggu keterangan lebih jauh dari Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa as-saqam, rasa sakit itu, la yu'jar, tidak dapat pahala. Coba lihat, coba cermati kalimat ini. Sakit, penderitaan, la yu'jar, tidak diberi pahala. Membekas. Murid-murid, masa tidak dapat pahala, Tetapi rasa beban berat di dalam diri mereka, ingin tahu lebih jauh kenapa sampai beliau ucapkan seperti ini, segera sirna ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tetapi yukaffir bihi khati'atih, tetapi dosa-dosanya digugurkan dengannya. Dosa-dosanya digugurkan dengannya. Berarti di sini Syekh membedakan pahala, pahala ketika sudah ada perbuatan ikhtiariyah, dengan pahala sekedar turun musibah. Cermati fiqh yang mendasar ini. Ibnu Qayyim ketika mempuarkan ini, beliau mengatakan ini kedalaman fiqhinya sahabat. Ini kedalaman fiqhi sahabat. Ini juga diriwayatkan dari sebagian sahabat, saya lupa, Salman Al-Farisi atau Hudzaifah bin Yaman, saya lupa. Mirip seperti itu. Jadi sekarang saya harapkan tergambar sudah. Ilmu pertama sangat mendasar untuk menghadapi musibah sebagai ilmu dan merupakan agama kita, bahwa apapun musibah yang turun, sangat kita yakini dia ketentuan pasti dari Allah, sehingga kita tidak akan mungkin lepas, tapi dia adalah kebaikan yang terbaik, pilihan Allah untuk saya. Yang kedua, kalau saya mampu sikapi lebih dalam berupa bersabar, maka kebaikannya lebih dahsyat, lebih besar, tiada tandingannya. Dengan dalil fakana khairan lah. Ilmu ini saat kita langsung gunakan di tengah wabah ini, maka apa? Memberi kekuatan, memberi kebahagiaan. Saat seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang sahabat, suami, adik, siapapun kita, kepala kantor atau bawahan, dalam keadaan apapun kita, tertimpa musibah, tertimpa bencana, kemudian kita langsung mengingat qada Allah pasti, tidak mungkin bisa lepas. Itu sudah memberi kekuatan. Tapi lebih pasti lagi, pilihannya Allah untuk saya ini adalah yang terbaik. Khirahnya Allah untuk saya adalah yang terbaik. Kalau ada yang tanya, kenapa yang terbaik? Sebab minimal dia pengguguran dosa. Minimal gugurnya dosa. Dengan ilmu ini lahir baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah kesabaran. Bahkan bisa sampai ridha kepada Allah. Bahkan kalau dia mampu merasakan nikmatnya di balik musibah, dia bersyukur. Bahkan bisa sampai ke dalam semakin rindu dan cinta kepada yang menurunkan musibah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia justru berada dalam kebaikan-kebaikan terbesar dalam hidupnya di balik musibah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, hamba
yang telah ditetapkan dalam sebuah jenjang kebaikan di surga. Allah tetapkan jenjang kemuliaan seorang hamba di surga. Ternyata amalan hamba tidak bisa membuat dia sampai ke jenjang itu. Amalannya tidak bisa membuat dia sampai di situ. Dengan apa Allah mengangkatnya sampai ke derajat itu? Dengan musibah-musibah. Ini yang kadang-kadang kita dengar, mungkin kita pernah membaca atau apa, doa sebagian ulama, itu justru meminta kepada Allah di balik musibah, atau mendoakan saudaranya di balik musibah, supaya musibah itu apa? Menjadi apa? Menjadi sesuatu yang mengantar dia kepada derajat yang amalan justru lemah untuk sampai ke situ. Amalan justru lemah untuk sampai ke situ. Nah, ini hikmah besar di balik musibah. Kebaikan tiada tandingannya. Karena itu berapapun banyaknya wabah, hebatnya musibah yang turun, tetap yakin qada'nya Allah. Berarti apa? Tidak bisa lepas. Itu sikap pertama. Lahir inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Muncul selanjutnya menyatu. Qada'nya Allah pasti terbaik. Pasti terbaik. Minimal gugurnya dosa. Mau lebih baik lagi, saya harus sikapi dengan bersabar, berikhtisab, ridha, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali di situ yang bisa dilakukan. Tapi semuanya berawal dari cara berfikir pertama dalam melihat musibah. Dia pasti tidak mungkin bisa lepas. Yang kedua, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Fakana, inna amrahu kullahu lahu khair. Fakana khairan lah. Baik. Kemudian di sini kita dapatkan ilmu pula. Kalau di lafaz yang di atas, ajaban li amril mu'min, kalimat al-mu'min, orang beriman. Kalau di riwayat yang lainnya, lil abdil muslim, untuk hamba yang muslim, Dan diterjemah di atas, di judul disebutkan kalimat abd, hamba, Ini cermati. Untuk kehebatan-kehebatan dalam musibah, faidah-faidah di balik musibah, itu lafaz-lafaz yang datang untuk hamba. Pakai alif lam, berarti hamba tertentu. Hamba yang diakui, hambanya Allah. Muslim, mukmin, Jadi hamba yang dimaksudkan adalah seorang muslim. Seorang mukmin, bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan yang melakukan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang musyrik. Cermati di sini. Hamba yang dimaksudkan hamba Allah, bukan orang musyrik. Hamba yang dimaksudkan adalah muslim, bukan orang kafir. Bukan orang kafir. Hamba yang dimaksudkan adalah orang yang beriman. Bukan mereka-mereka yang murtad, yang keluar dari iman. Ini mendapatkan kemuliaan spesial. Kemuliaan spesial yang sangat istimewa. Mereka menghadapi musibah, mereka yang berhak mendapatkan ilmu ini, menggunakan ilmu ini. Ilmu ini tidak terpakai untuk orang kafir, untuk orang musyrik, untuk yang murtad. Baik. Kemudian cermati pula hadits ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan in asabat husarra syakar fakana khairallah. Jika sarra, hal-hal yang membahagiakan menimpa dia, maka dia bersyukur. Fakana khairallah, maka jadi kebaikan besar bagi dia. Dan disebutkan sarranya berupa apa dan syukurnya dalam bentuk apa. Sehingga balasannya pun fakana khairallah, kebaikannya pun luas. Jadi di situ kita bisa pahami berapa kebaikan yang akan kita peroleh sehubungan dengan nikmat sesuai dengan kadar kesyukuran kita. Demikian pula berapa kebaikan yang akan kita peroleh sehubungan dengan dharra, itu sesuai dengan kadar kesabaran kita. Hebat kesabaran kita, maka hebat kebaikannya. Hebat kesyukuran kita, maka hebat kebaikan pula yang akan kita peroleh.
Kemudian terakhir dari hadits ini, cermati kalimat yang saya tegaskan dari awal, kalimat asabat. Lafaz musibah melingkup syarra, hal-hal yang membahagiakan, juga apa? Hal-hal yang menyakitkan. Demikian pula lafaz bala, kalimat bala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtala fa qadara alaihi rizqah." Lihat bagaimana dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, ini manusia yang salah. Adapun manusia kata Allah, ini manusia yang salah, yang ingkar. Idza, ketika, mabtala, lihat, ibtala, kalimat bala. Ketika Rabbuhu, Rabbnya membalak dia. Bagaimana balaknya? Fa akramahu, Tuhannya memuliakan dia. Diangkat derajatnya, diangkat statusnya, diangkat anunya. Wa na'amah, Tuhannya memberi nikmat demi nikmat. Maka manusia yang salah ini mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan saya. Di sini kita dapat ilmu bahwa status naik, gaji naik, berhasil ini, dapat harta, dapat bertambah, itu juga bala. Sebagaimana dalam hadits ini juga musibah. Lanjutan ayatnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun ketika Tuhannya membalak dia, kembali kalimat balak Allah ulangi. Apa sekarang balaknya? Faqadara alaihi rizqah. Allah batasi rezekinya, dibatasi rezeki berupa harta sehingga kekurangan dia, dibatasi harta, dibatasi rezekinya berupa kesehatan sehingga dia sakit-sakit, dibatasi rezekinya berupa kedudukan sehingga turun atau dan seterusnya. Allah katakan semua ini adalah bala juga. Ini dipahami. Tapi manusia yang salah akan mengatakan apa? Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan saya. Ini fiqhi secara umum hadits ini. Bahwa hadits dan ayat ini memahamkan kepada kita bahwa lafaz musibah dan bala melingkup hal-hal yang membahagiakan dan hal-hal yang menyakitkan. Baik. Yang kedua, manusia yang salah. Manusia yang salah dalam bersikap terhadap musibah berupa sarra, terhadap bala berupa hal-hal yang membahagiakan. Manusia yang salah langsung menganggapnya ketika dapat sebagai sesuatu yang menunjukkan dia telah dimuliakan oleh Allah. Salah. Oh, Allah sudah muliakan saya, berhasil saya jadi ini. Allah sudah muliakan saya, berhasil dapat kedudukan ini. Allah sudah muliakan saya, berhasil panen saya. Allah sudah muliakan saya, bisa bangun rumah, bisa miliki ini. Bukan, itu manusia yang salah. Demikian pula salah saat manusia salah juga saat dibatasi hartanya, kekurangan ini, menderita dapat musibah ini. Langsung dia katakan, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan saya. Ini kehinaan dari saya. Berarti Allah sudah benci sama saya ini. Buktinya, panen saya dia buat gagal. Berarti Allah sudah benci sama saya. Buktinya, saya tidak berhasil menduduki jabatan ini. Itu kalimat manusia yang salah. Yang benar adalah pertama, harus pahami sebagai musibah dan bala. Dapat nikmat, dapat musibah, pahami sebagai bala. Dapat musibah demi musibah, hal-hal yang menyakitkan, ini bala, ini musibah. Dapat nikmat berupa hal-hal yang membahagiakan, langsung dia pahami apa? Ini bala, ini musibah, ini cobaan. Kemudian apa? Karena dia paham ini ujian, lahir sikap, saya harus bersabar, saya harus bersyukur, saya harus ini. Jadi kebaikan besar. Kalau manusia yang salah, karena dia langsung menganggap dapat jabatan, saya sudah dimuliakan. Akhirnya apa? Kikir. Manusia yang salah, begitu gagal, langsung dia menganggap, Allah hinakan saya. Akhirnya apa? Putus asa, buruk sangka, semakin dalam kesesatan. Kalau manusia yang baik, yang benar, langsung dia pahami, ini cobaan. Dan semua orang yang berakal sangat paham saat dipilih untuk diuji, berarti apa? Harus lulus ujian. Harus selesaikan ujian.
Oh, ini ujian, berarti saya harus selesaikan. Ujian itu ada lulus dan gagal. Saya harus lulus. Iya. Kelulusan dalam nikmat dengan bersyukur. Kelulusan dalam musibah, penderitaan dengan bersabar. Ini ilmu besar dalam kehidupan hamba seluruhnya, bukan hanya terhadap musibah. Hadits yang sangat luar biasa, memberi ilmu yang tiada tandingannya, yang merupakan makna yang sangat hebat dalam kehidupan kita, yang wajib kita ilmui dalam setiap nafas kita, detik-detik dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada satupun keadaan kita dalam hidup ini lepas dari sarra atau darra, hal-hal yang membahagiakan atau yang menyakitkan. Dan agama kita memberi ilmu untuk bersikap dengan sikap yang terbaik. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan. Cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan, tak apa-apa. Sehubungan dengan materi ya, jangan kembangkan dulu, perluas. Ya? Iya, bisa dikeluarkan kertasnya di bawah, nanti ikhwan ambil. Baik, akhwat ini peserta akhwat harus buat absen juga. Kalangan akhwat buat absennya. Ya, diedarkan sesama mereka untuk kontrol kehadiran. Sebab ini kelas ya, ini pengajian kelas. Saya harus kontrol perkembangan santrinya. Ya, kalau Anda ada, saya pesankan untuk diri saya dan ada. Baca saja. Jadi apa yang dimaksud nikmat? Ustaz, jika semuanya adalah musibah, mohon pencerahan. Baik, ya, bagus, pertanyaan yang sangat baik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan nikmat? Ini. Jika semuanya adalah musibah. Baik. Pertama, siapa yang bilang musibah? Nabi. Siapa yang bilang bala? Nabi. Maka kita terima. Itulah asal makna musibah dan bala. Iya. Asal makna musibah dan bala dalam bahasa Arab, bahasa Quran, itu melingkup apa? Harta yang menikmat, melingkup apa? Semua nikmat yang kita rasakan. Enaknya makan nikmat, punya keluarga nikmat, punya rumah tangga nikmat, punya ini nikmat, Tapi dalam lafaz agama itu juga musibah, itu juga bala. Mungkin dalam lafaz bahasa Indonesia nikmat, nikmat. Jadi cermati. Dalam tinjauan bahasa Indonesia kita katakan nikmat, ya nikmat. Masa bangun rumah, saya dapat musibah ini. Bilang saya dapat nikmat. Sebab itu nikmat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Hanya dalam bahasa agama. Pahami. Ini musibah bagi saya. Saya bersyukur atau tidak. Di situ tempati penggunaannya. Kemudian pendalamannya lebih jauh. Berbicara tentang nikmat adalah apa yang terasa, yang merupakan enak. Apa yang terasa yang merupakan enak. Enak saat berhasil panen, saat dapat hal-hal yang membahagiakan, enak. Enak ini masih merupakan fitrah, bukan enak yang sebenarnya. Bukan nikmat yang sebenarnya. Orang rasakan, bukan nikmat yang sebenarnya. Masih nikmat ujian yang merupakan musibah. Nanti dia akan betul-betul enak, nikmat betul saat kita syukuri. Kalau saat disyukuri, bahasanya agama bukan lagi nikmat, khairanlah, kebaikan besar. Kebaikan besar sudah. Jadi tidak bertentangan. Kata nikmat dengan kata musibah. Tinggal penggunaannya. Kemudian kata nikmat itu berjenjang. Ada nikmat yang merupakan awal,
yang hakikatnya adalah musibah dan cobaan, dan ada nikmat yang merupakan nikmat hakiki yang hakikatnya sudah merupakan wujud dari kesyukuran. Kejar yang kedua. Kalau sekedar kejar nikmat yang pertama, apa bedanya kita dengan orang kafir? Bahkan apa bedanya kita dengan binatang? Kalau sekedar nikmat yang pertama, kejar nikmat yang sebenarnya. Nikmat menjadi hamba yang bersyukur, nikmat sebagai hamba Allah, nikmat dalam beragama. Nikmat yang seperti inilah yang kata para ulama, siapa yang memilikinya di dunia, dia akan merasakannya di surga. Yang kadang mereka mengatakan, tidak akan merasakan nikmat surga kecuali mereka yang merasakan nikmatnya di dunia. Itu dia, nikmat yang hakiki, yang merupakan wujud dari agama, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik musibah Allah persiapkan nikmat demi nikmat itu. Nikmat demi nikmat itu. Ada perhatikan, tadi berbicara nikmat sesuai dengan yang enak-enak. Tapi sekarang kita berbahas justru ada nikmat di balik musibah. Ada nikmat di balik musibah. Itu nikmatnya kadang lebih nikmat daripada nikmatnya orang dapat pemberian. Nanti kita akan bahas itu. Ada hadits-hadits yang langsung menegaskan hal itu. Baik, cukup ya. Semoga bermanfaat. Saya hanya harapkan diri saya dan kepada jamaah seluruhnya, ilmu ini bukan di fikiran saja, tapi ilmu ini ilmu praktek. Apalagi siap kita dalam musibah, langsung segera praktekkan. Langsung segera praktekkan. Walaupun tidak hafal haditsnya, tapi tahu. Begini pasti begini, begini pasti begini. Nabi yang bilang seperti itu, maknanya. Walaupun dah hafal sahabatnya, tapi kalau hafal bagus, masya Allah, luar biasa. Akan menjadi kebaikan besar. Yang pokok bagaimana makna ini tertanam dan langsung kita gunakan dalam kehidupan. Langsung gunakan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, langsung gunakan. Saat dapat nikmat, saat dapat musibah, saat dapat apapun, langsung gunakan. Agar supaya kita hidup betul-betul sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sebagai kaum muslimin. Sekian, subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.